Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. Di dalam gua itu maka terlihat Ki Kumbara mengucapkan kalimat demi kalimat yang sudah dihafal dan dipahaminya, terpahat dengan jelas di dalam ingatannya isi dari kedua kulit rontal yang pernah dilumatnya habis. Terlihat Puturi Sang menyimak kata demi kata semua yang diucapkan oleh Ki Kumbara. "Coba kamu ulangi isi kalimat rontal pertama," berkata Ki Kumbara kepada Puturi Sang, meminta anak muda itu mengulang kembali di hadapannya isi dari kalimat rontal pertama. "Tidak akan menyentuh apapun dari kitab ini kecuali dia yang bersih," berkata Puturi Sang di hadapan Ki Kumbara, mengulangi kalimat yang ada di dalam rontal pertama. "Ulangi kalimat pada rontal ketujuh," berkata Ki Kumbara kepada Puturi Sang. "Tengoklah olehmu ke kiri dan kananmu, niscaya kamu selamat sejahtera," berkata Puturi Sang mengulangi isi dari rontal ketujuh. "Bagus, nampaknya kamu sudah dapat menghafal dengan sempurna seluruh isi dari kitab pusaka ini. Akan lebih mudah bagi kita untuk belajar dan memahaminya isi dari ketujuh rontal ini," berkata Ki Kumbara, terlihat penuh gembira mendapatkan Puturi Sang yang dengan mudahnya menghafal semua isi ketujuh rontal itu dengan sempurna. Setelah berkata, terlihat Ki Kumbara memberikan penjelasan secara rinci isi dari setiap rontal itu. Sebagai seorang yang pernah mempelajari dan memahami sebuah laku olah pernapasan, membuat Puturi Sang tidak mengalami banyak kesulitan. "Apakah kamu tidak lapar?" berkata Ki Kumbara kepada Puturi Sang setelah begitu lama mereka berdua mempelajari ketujuh rontal itu. Mendengar ucapan Ki Kumbara membuat Puturi Sang merasakan ada yang berbunyi di dalam perutnya. Sejak kemarin perutnya memang tidak tersentuh apapun. "Di dalam gua ini apa yang dapat kita makan?" berkata Puturi Sang dengan senyum kecut. Terlihat Ki Kumbara tersenyum mendengar ucapan Puturi Sang. "Tengoklah," berkata Ki Kumbara sambil menunjuk dengan gerakan kepalanya ke arah kiri mereka. Puturi Sang mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Ki Kumbara. Meski dalam keadaan penuh remang-remang, namun mata Puturi Sang yang sudah terbiasa melihat di dalam kegelapan gua itu dapat melihat bahwa ada sebuah tanaman merambat di ujung sudut kiri gua itu. Tanaman yang sama yang hidup tumbuh sebagai obat penawar dahaga di tempat kediaman Nyi Pruti, berkata Ki Kumbara kepada Puturi Sang. Tanpa diperintah, Puturi Sang sudah berdiri melangkah ke arah tanaman yang tumbuh di sudut gua itu. Ternyata sebuah tumbuhan merambat dengan buah sebesar ibu jari berwarna hitam. Terlihat Puturi Sang memetik beberapa buah dan membawanya ke dekat Ki Kumbara. Terlihat Ki Kumbara telah mendekatkan kepalanya dan mengambil buah itu langsung dengan mulutnya. Terlihat Ki Kumbara telah mengunyah buah itu di dalam mulutnya, sementara Puturi Sang memperhatikannya dengan hati penuh iba. "Kenapa kamu hanya melihat? Apa kamu tidak lapar?" berkata Ki Kumbara kepada Puturi Sang. Puturi Sang terlihat sudah ikut makan buah itu. Ternyata buah itu dirasakan oleh Puturi Sang sangat begitu manis. Baru 3 buah masuk ke mulutnya, Puturi Sang merasakan di perutnya sudah cukup mengganjal. Sementara itu suasana siang dan malam di dalam gua itu memang tidak ada bedanya. Hanya naluri mereka sajalah sebagai manusia yang dapat membedakannya. "Beristirahatlah. Besok baru kita mulai mencoba sejauh mana dirimu memahami kitab pusaka pertapa dari Gunung Wilis itu," berkata Ki Kumbara kepada Puturi Sang.
Maka tidak lama berselang, keduanya sudah terlelap tidur dalam mimpinya masing-masing. Sementara itu langit malam di muka bumi jauh di atas permukaan gua itu sudah lama berlalu. Kerlap-kerlip jutaan bintang bertaburan di langit purba seperti terus menjadi saksi kehidupan peradaban manusia dan semua penghuni bumi tua ini. Dan panggung waktu pun akhirnya berlatar wajah pagi. Jauh di bawah perut bumi di hari kedua Putu Risang terperangkap di sebuah goa. "Tidurmu begitu pulas," berkata Ki Kumbara kepada Putu Risang yang dilihatnya tengah menggeliat membuka kelopak matanya. Terlihat Putu Risang telah menarik tubuhnya bersandar di dinding goa. "Saatnya mencoba ilmu kitab sakti pertapa Gunung Wilis. Apakah kamu sudah siap?" bertanya Ki Kumbara kepada Putu Risang. Terlihat Putu Risang tidak langsung menjawab. Di kepalanya kembali tergambar seluruh isi kitab olah laku itu yang nampaknya sudah melekat begitu kuat di dalam ingatannya. "Bersama doa Ki Kumbara, semoga aku dapat melakukannya dengan baik," berkata Putu Risang sambil berdiri perlahan mencoba dan memulai sebuah laku dari 7 buah rontal milik seorang pertapa suci di Gunung Wilis. Sebagai seorang pemuda yang pernah mempelajari sebuah laku untuk membangkitkan tenaga cadangan di dalam dirinya, Putu Risang nampaknya tidak mengalami banyak kesulitan. Perbedaannya hanya terletak pada sikap laku lain, di mana selama ini Putu Risang sesuai ilmu yang diturunkan lewat Mesa Amping dan Empu Dangka melakukannya dengan sikap satu, duduk bersila sempurna. Sementara laku dari kitab pertapa Gunung Wilis itu adalah sebuah laku dengan 6 buah sikap dan gerakan jauh sangat berbeda. Dan Putu Risang terlihat telah melakukannya. Sementara di dekatnya Ki Kumbara menunggu dengan hati dan jantung penuh berdebar-debar. Semoga anak muda ini dapat melewatinya dengan sempurna, tidak mengalami apa yang dialami Nyi Pruti dan keempat putranya, berkata Ki Kumbara dalam hati penuh kecemasan meski sudah beberapa kali memahami seluruh isi dari ke-7 rontal itu dengan baik. Telah meyakini bahwa kesalahan Nyi Pruti adalah pada awal dan akhir dari isi kitab pusaka itu. Ternyata kekhawatiran Ki Kumbara atas anak muda itu tidak terjadi. Jauh di dalam keheningan dan kepasrahan dirinya di hadapan Gusti yang Maha Agung, perlahan tapi pasti Putu Risang mulai merasakan sebuah hawa murni terkumpul di tengah pusarnya. Bukan main gembiranya hati Putu Risang dapat menghimpun dan membangkitkan kembali hawa murni di dalam dirinya, meski telah dicederai 4 buah simpul sarafnya oleh Nyi Pruti. Tidak hanya itu, Putu Risang dapat merasakan hawa murni itu berputar dan bergerak ke segala penjuru urat darahnya, ke segala sudut dan sisi anggota tubuhnya, seirama dengan gerakan yang dilakukannya saat berdiri, menundukkan badan, sujud, dan ketika duduk bersimpuh. Namun ketika duduk bersimpuh dengan tangan kanan menunjuk ke depan dengan telunjuknya, Putu Risang dapat merasakan hawa murninya bergerak lebih cepat lagi ke segala penjuru dan sisi tubuhnya, begitu liar dan seperti tidak terkendali. Bersyukurlah Putu Risang di bawah bimbingan Ki Kumbara telah memahami isi dan makna petunjuk rontal ke-7. Tengoklah olehmu ke kiri dan kananmu, niscaya kamu selamat sejahtera. Ternyata isi dari rontal ke-7 itu adalah sebuah cara menutup dan mengakhiri lakunya. Dan Putu Risang memang telah menjinakkan keliaran hawa murninya. Terlihat perlahan Putu Risang menarik napas panjang. Putu Risang telah mengakhiri lakunya. "Cepat ceritakan kepadaku apa yang kamu rasakan," berkata Ki Kumbara bergelinding mendekati Putu Risang. Penuh senyum kegembiraan,
Putu Risang mengatakan kepada Ki Kumbara apa yang dirasa dan didapatnya dalam olah laku itu. Juga tentang 4 buah simpul saraf di pergelangan kaki dan tangannya yang telah dicelakai oleh Nyi Pruti. "Cedera di 4 simpul sarafmu sudah kembali seperti sedia kala," berkata Ki Kumbara penuh kegembiraan. Putu Risang juga merasakan kesegaran di dalam dirinya. Dan Putu Risang telah mencoba kembali ilmu rahasia kitab pusaka pertapa Gunung Wilis itu dengan sebuah keyakinan yang lebih utuh tentunya. "Jangan kamu lupakan wadagmu, bagian dari dirimu yang juga perlu diperhatikan," berkata Ki Kumbara mengingatkan Putu Risang bahwa sudah setengah hari ini belum makan apapun. "Terima kasih," berkata Putu Risang kepada Ki Kumbara menghentikan latihannya. Demikianlah dari waktu ke waktu jauh di dalam perut bumi itu, Putu Risang harus mendalami laku rahasia kitab pusaka pertapa Gunung Wilis itu, mengukur sejauh mana peningkatan kekuatan dirinya, kecepatannya bergerak, serta mengendalikan kemampuan apa saja yang tumbuh berkembang dengan sendirinya dari dalam dirinya itu. Hari ke-7 masih di dalam perut bumi, Putu Risang merasakan kekuatan di dalam dirinya begitu pesat tumbuh berlipat-lipat ganda jauh sebelum datang bertemu dengan 4 putra Nyi Pruti. Dan Putu Risang terus berlatih mengendalikan dan menyesuaikan kekuatan itu dengan pola gerak kanuragan yang dimiliki, juga senjata camuk pendek andalannya. Dengan kekuatan tenaga cadangan yang dimiliki, Putu Risang telah mampu lebih dahsyat lagi menyerap hawa panas dan hawa dingin di luar tubuhnya menjadi sebuah sumber kekuatan yang luar biasa dilontarkan keluar dari hampir seluruh tubuhnya. Bahkan Putu Risang telah mampu mengalirkan tenaga hawa panas lewat ujung camuk senjata andalannya. Terdengar suara lecut sendal pancing dari tangan Putu Risang tertuju ke arah kubangan mata air di gua itu. Luar biasa, seketika itu juga terlihat air di kubangan itu telah bergejolak mendidih. "Kekuatan dirimu sudah semakin bertambah," berkata Ki Kumbara yang melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Putu Risang hanya dengan sebuah hentakan cambuknya dapat membuat air kubangan mendidih seketika. Maka terlihat asap tebal putih mengepul naik di atas permukaan air itu. "Ini semua juga berkat bimbingan dari Ki Kumbara," berkata Putu Risang kepada Ki Kumbara dengan penuh rasa hormat. Demikianlah hari-hari dilewatkan Putu Risang untuk terus berlatih dan melipat gandakan kekuatannya. Namun tidak lupa juga masih terus mencari jalan keluar yang mungkin saja dapat mereka temukan, jalan keluar dari gua tempat di mana mereka terkurung. "Tidak ada jalan lain kecuali lubang kemana air ini mengalir," berkata Putu Risang sambil duduk di dekat Ki Kumbara. "Sepertinya hanya jalan itu tempat keluar kembali ke alam bebas," berkata Ki Kumbara membenarkan pemikiran Putu Risang. "Tidak ada salahnya bila kita mencoba," berkata Putu Risang kepada Ki Kumbara. "Kita," berkata Ki Kumbara, "kamu saja yang keluar. Biarlah aku tetap di sini," berkata kembali Ki Kumbara. "Kita keluar bersama, kita akan terus bersama," berkata Putu Risang penuh harap Ki Kumbara dapat ikut bersamanya. "Diriku yang cacat ini akan menyusahkan langkahmu. Telah kutetapkan diriku selamanya di sini. Inilah karmaku, tebusan atas segala perbuatan buruk ayahku selama hidupnya," berkata Ki Kumbara. Dan hari itu adalah hari ke-12, masih di dalam perut bumi di sebuah lubang gua yang tertutup. Putu Risang telah menetapkan hati untuk mencoba keluar dari lubang gua itu lewat celah air kubangan. "Selamat jalan sahabat muda," berkata Ki Kumbara kepada Putu Risang dengan penuh senyum.
Aku akan menepati janjiku, mencari dan menghentikan kekejaman Nyi Pruti dan keempat putranya, berkata Putu Risang kepada Ki Kumbara. Doaku bersamamu, semoga keselamatan selalu menyertaimu, berkata Ki Kumbara kepada Putu Risang yang telah membalikan badannya ke arah kubangan mata air. Terlihat Putu Risang telah mendekati aliran air di ujung sebuah celah yang pernah diperiksanya cukup untuk ukuran tubuh orang dewasa. Dan Putu Risang sudah masuk menghilang tertelan lubang celah air itu. Ternyata air itu mengalir menurun di dalam sebuah rongga bumi. Lama Putu Risang terbawa arus air itu. Beruntunglah bahwa Putu Risang bukan manusia biasa. Bayangkan bila saja dirinya belum mendalami ilmu rahasia kitab pusaka pertapa Gunung Wilis itu, maka sudah habislah riwayat anak muda dari Bali Dewipa ini. Dirinya akan mati kehabisan udara, paru-parunya akan pecah dengan perut membuncit karena banyak menelan air. Beruntunglah Putu Risang sudah memiliki kekuatan bukan orang dewasa. Dirinya masih dapat menahan napasnya yang masih terus terseret di bawah aliran air di dalam rongga bumi. Beruntunglah bahwa ujung dari aliran air itu ternyata sebuah air jeram yang tidak begitu tinggi. Tidak terbayangkan bila mana aliran itu berujung di sebuah tempat sempit, kekuatan sebesar apapun tidak akan mampu bertahan. Dapat dipastikan tubuh Putu Risang akan membusuk di dalamnya. Tubuh Putu Risang terlihat terhempas jatuh di atas sebuah telaga kecil di sebuah celah bukit yang dipenuhi rimbunnya pepohonan hijau. Terlihat Putu Risang sudah muncul di permukaan air telaga itu yang cukup dalam di bagian tempat jatuhnya air terjun. Sementara di bagian pinggir telaga itu sangat dangkal dengan banyak terlihat batu-batu besar berwarna hitam licin berlumut. Sebuah pemandangan yang sangat indah, berkata Putu Risang dalam hati sambil menikmati suasana panorama alam di sekeliling dirinya sambil duduk di atas sebuah batu datar mencoba mengeringkan pakaian yang basah yang masih melekat di tubuhnya. Aku harus kembali jalan melingkar naik ke atas bukit ini, berkata Putu Risang dalam hati mencoba mencari arah jalan di mana dirinya pertama kali bertemu dengan 4 lelaki kembar putra Nyi Pruti. Terlihat Putu Risang tengah mendaki sebuah bukit hijau seperti seekor burung yang merdeka terlepas dari kurungan sangkarnya. Putu Risang begitu menikmati alam bebas setelah terkurung di perut bumi selama kurang lebih 12 hari. Akhirnya Putu Risang terlihat sudah sampai di atas puncak bukit itu. Agak sulit memang mencari kembali arah jalan di awal di mana dirinya bertemu dengan keempat putra Nyi Pruti. Awal dirinya terkurung di sebuah gua bertemu dengan Ki Kumbara. Namun akhirnya Putu Risang dapat menemukannya. Ke arah itulah kakinya melangkah. Sementara itu masih di tempat yang sama berlawanan arah dari langkah Putu Risang, terlihat seorang wanita tengah meronta menangis dipanggul di atas tubuh seorang lelaki. Bersama mereka masih ada 3 orang lelaki lain yang terus berjalan beriring. Ternyata keempat lelaki yang tengah membawa wanita tawanannya itu adalah 4 putra Nyi Pruti. "Lepaskan aku!" berteriak wanita itu meronta dan menangis. Tapi tidak ada sedikit pun rasa kasihan muncul di antara wajah 4 lelaki itu. Tetap saja wajah dingin tanpa perasaan yang terlihat di wajah mereka. "Lepaskan wanita tak berdosa itu!" berkata tiba-tiba seorang pemuda menghadang di hadapan mereka. Ternyata pemuda yang datang menghadang itu tidak lain adalah Putu Risang yang memang sengaja mencari keempat putra Nyi Pruti itu. "Tawanan kita datang kembali," berkata lelaki yang tengah memanggul seorang wanita sambil tertawa penuh gembira, langsung melempar tubuh wanita yang tengah dipanggulnya.
Kasihan wanita itu terlihat meringis memegang pinggulnya yang nampaknya begitu keras menghantam sebuah batu besar. Melihat itu telah membuat Putri Risang menjadi sangat geram. "Manusia tidak beradab," berkata Putri Risang penuh kebencian. Keempat lelaki berwajah dingin itu tidak berkata apapun, langsung bergeser mengepung Putri Risang yang dikatakan sebagai tawanan mereka yang hilang. Langsung keempat putra Nyi Pruti itu sudah langsung menerkam Putri Risang secara bersamaan, seperti berlomba saling mendahului. Gerak mereka begitu cepat, tapi untungnya Putri Risang bukan orang yang dulu lagi. Dirinya telah mempelajari ilmu pusaka pertapa Gunung Wilis jauh lebih sempurna dibandingkan mereka. Terlihat Putri Risang sudah dapat melejit keluar dari kepungan mereka dengan gerak yang lebih gesit. Begitulah berulang-ulang mereka mencoba mengepung dan menangkap anak muda itu, tapi Putri Risang dengan mudah dapat lolos dari kepungan mereka. Sadarlah Putri Risang bahwa keempat putra Nyi Pruti itu ternyata dasar kanuragan mereka masih jauh dari sempurna. Mereka nampaknya hanya mengandalkan kecepatan dan kekuatan dirinya. Beberapa kali dalam sebuah benturan, Putri Risang mendapatkan kenyataan bahwa tataran kekuatan mereka sudah jauh tertinggal olehnya. Namun Putri Risang nampaknya belum yakin betul apakah tingkat tataran ilmu mereka sudah sampai pada puncaknya, dan Putri Risang masih menjajakinya. Hingga akhirnya ketika keyakinannya timbul bahwa tingkat tataran ilmu mereka di bawah beberapa lapis dari dirinya, Putri Risang mulai dengan sebuah permainannya. Terlihat Putri Risang membiarkan dirinya tertangkap. Dibiarkannya keempat orang berwajah dingin itu masing-masing telah mencengkram kaki dan tangannya. "Bunda tidak akan memarahi kita bila tawanan ini kita santap. Masih ada cadangan korban menjelang purnama nanti," berkata salah satu di antara mereka. Namun bukan main kaget dan penasarannya mereka. Tubuh Putri Risang terasa begitu alot tidak dapat dirobek sebagaimana mereka bisa merobek seekor kuda yang begitu kuat. Terlihat urat wajah keempat putra Nyi Pruti itu sudah semakin keras sebagai tanda telah mengerahkan segenap kekuatannya. Namun tubuh Putri Risang tidak juga bergeming sedikit pun, masih utuh dengan kedua kaki dan tangan terentang di antara kedua tangan mereka. Dan akhirnya Putri Risang sudah menjadi bosan dengan permainannya. Maka dengan sebuah hentakan terlihat keempat orang lelaki itu seperti pohon yang tercabut dari akarnya. Keempat orang itu seperti ditarik oleh sebuah tenaga yang begitu kuat. Secara bersamaan, keempat tubuh lelaki kembar itu tertarik ke satu tempat yang sama. Empat kepala dengan kerasnya terbentur satu dengan yang lainnya. Sebuah benturan yang begitu sangat kuat dan sangat keras membuat tubuh keempat orang itu langsung lunglai seperti sebuah daun tidak bertulang, jatuh lemas, tidak bergerak lagi. "Mati," berkata Putri Risang dalam hati sambil memeriksa orang terakhir yang ternyata memang sudah tidak bernyawa lagi. "Aku telah membunuh keempat orang ini," berkata Putri Risang dalam hati penuh penyesalan bahwa dirinya tidak mampu mengendalikan kekuatannya yang ternyata memang sudah menjadi jauh berlipat-lipat dari kekuatannya semula. Sebelum mempelajari ilmu pusaka pertapa Gunung Wilis itu, "Entah setan mana yang telah mengembalikan kekuatan dirimu, bahkan jauh lebih kuat," berkata seseorang yang tiba-tiba saja terdengar melengking, namun belum juga menampakkan dirinya di hadapan Putri Risang. "Nyi Pruti," berkata Putri Risang dalam hati yang masih mengenali pemilik suara itu, namun belum melihat orangnya. Sebuah tanda pemilik suara itu mempunyai tingkat tataran ilmu yang sangat begitu tinggi.
Jangan merasa besar kepala dapat membunuh keempat putraku, berkata Nyi Pruti yang sudah terlihat berjalan mendekati Putu Risang. Dan Putu Risang dapat melihat bahwa tidak sedikit pun ada wajah duka di diri Nyi Pruti melihat mayat keempat putranya itu. Hal itu saja sudah membuat bulu kuduk Putu Risang merinding bahwa di hadapannya ini adalah seorang berhati sangat dingin. Sudah dapat disamakan hatinya dengan hati seekor serigala, bahkan lebih lagi. Dengar dengan telingamu, jantungmu akan kukeluarkan saat ini juga tanpa menanti datang bulan purnama, berkata Nyi Pruti dengan mata begitu tajam menusuk dada. Dengar juga nenek sihir, jantungku sangat pahit, berkata Putu Risang tanpa rasa takut sedikit pun. Ternyata di ujung hidupmu masih saja juga dapat bergurau, berkata Nyi Pruti masih dengan sikap dinginnya. Terlihat sudah memutar tongkat panjang di tangannya dengan begitu cepatnya. Melihat tongkat yang sudah berputar di tangan Nyi Pruti membuat Putu Risang segera bersiap diri telah melepas cambuk pendeknya penuh kesungguhan untuk menghadapi ilmu Nyi Pruti yang diperkirakan mempunyai tingkat tataran yang tinggi. Benar sekali seperti dugaannya, tiba-tiba saja tongkat Nyi Pruti sudah meluncur menyerang dirinya. Tapi Putu Risang bukan pemuda yang baru kemarin sore mengenal kanuragan, tapi Putu Risang adalah murid kesayangan dua orang mumpuni pada zamannya, yaitu Maesa Amping dan Empu Dangka. Apalagi saat ini dirinya sudah mengenal dan mendalami ilmu pusaka pertapa Gunung Wilis, maka genaplah diri Putu Risang, pemuda yang tidak punya rasa gentar menghadapi siapapun. Kali ini menghadapi Nyi Pruti yang memulai serangan dengan sebuah tusukan yang cepat dan deras mengancam lambungnya. Terlihat Putu Risang telah bergeser 2 langkah sambil menggerakkan cambuknya melingkar. Bukan main terkejut dan geramnya Nyi Pruti bahwa Putu Risang dengan mudahnya keluar dari serangannya, bahkan telah membalas menyerang. Terlihat Nyi Pruti telah meloncat tinggi begitu cepat sambil langsung meluncur mengejar dengan ujung tongkatnya nyaris mendekati kepala Putu Risang. Lagi-lagi Nyi Pruti menjadi begitu gusar bahwa pemuda itu dengan cepat bergerak menghindari ujung tongkatnya dan balas menyerang dirinya dengan sebuah lecutan ujung cambuk mengarah kakinya. Demikianlah Nyi Pruti menjadi begitu sangat murka mendapatkan lawan yang masih muda itu tidak juga dapat ditundukkannya, bahkan telah merepotkannya dengan serangan baliknya yang tidak kalah cepat dan berbahayanya. Terlihat keduanya sudah langsung meningkatkan tataran ilmu mereka, dan pertempuran di celah lereng 2 bukit itu menjadi begitu seru dan juga begitu sangat menegangkan. Dan angin deru senjata mereka sudah menjadi begitu berbahaya. Telah dilambari tenaga sakti membuat pertempuran mereka semakin berjarak. Putaran angin tongkat Nyi Pruti dirasakan oleh Putu Risang begitu panas menyengat kulitnya. Maka Putu Risang segera mengimbanginya dengan melontarkan hawa pukulan yang dingin membeku. Bukan main geramnya Nyi Pruti bahwa hawa panas pukulannya tidak membuat anak muda itu menyusut, bahkan terasa serangannya semakin deras menggulung seperti ombak samudra membumbung tinggi siap menghempas dan melemparnya.